Selamat datang di Sehat dan Kuat, tempat terbaik untuk para lansia dan keluarga yang peduli akan kesehatan di usia senja. Di sini, kita akan membahas berbagai tips hidup sehat, pola makan yang tepat, olahraga ringan, pencegahan penyakit, dan inspirasi agar masa tua tetap aktif, bahagia, dan bermakna. Karena jadi tua bukan berarti harus lemah. Dengan pengetahuan dan kebiasaan sehat, kita bisa tetap sehat dan kuat di setiap langkah usia. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari bersama kita wujudkan hari tua yang lebih sehat dan bermartabat. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun mental. Lansia atau lanjut usia cenderung lebih rentan terhadap berbagai penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes, radang sendi, osteoporosis, dan gangguan jantung. Namun, dengan pendekatan yang tepat, penyakit-penyakit tersebut dapat dikendalikan dan kualitas hidup lansia tetap terjaga. Langkah pertama dalam mengatasi penyakit pada lansia adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Deteksi dini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efektif. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan fungsi jantung dan ginjal sangat penting dilakukan secara berkala. Selanjutnya, pola makan sehat dan seimbang menjadi kunci utama. Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh. Sebaliknya, perbanyak asupan buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan cairan yang cukup agar metabolisme tubuh tetap baik dan daya tahan tubuh terjaga. Tidak kalah penting adalah aktivitas fisik teratur. Meskipun tidak seintens usia muda, olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau yoga sangat bermanfaat untuk menjaga kelenturan otot, kekuatan tulang, dan sirkulasi darah. Kesehatan mental juga harus diperhatikan. Banyak lansia mengalami kesepian atau depresi akibat kehilangan pasangan, keterbatasan fisik, atau kurangnya interaksi sosial. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting. Aktivitas sosial, seperti mengikuti posyandu lansia, kelompok pengajian, atau kegiatan komunitas, bisa menjadi solusi positif. Terakhir, kepatuhan dalam mengonsumsi obat dan mengikuti anjuran medis tidak boleh diabaikan. Banyak kasus penyakit kronis memburuk karena pengobatan yang tidak teratur. Edukasi kepada lansia dan pendampingnya sangat diperlukan agar pengelolaan penyakit bisa berjalan optimal. Dengan perhatian, kesabaran, dan kasih sayang dari keluarga serta penanganan medis yang tepat, para lansia dapat menjalani masa tua yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Masa lanjut usia adalah fase kehidupan yang syarat makna. Di balik rambut yang mulai memutih dan langkah yang perlahan, tersimpan kebijaksanaan, pengalaman, dan kasih sayang yang tak ternilai. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh manusia pun mengalami penurunan fungsi secara alami. Proses penuaan menyebabkan sistem imun melemah, metabolisme melambat, serta berbagai organ vital mulai kehilangan efisiensi kerjanya. Akibatnya, lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Penyakit yang paling sering diderita oleh para lansia meliputi hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, osteoporosis, artritis, serta gangguan memori seperti demensia atau Alzheimer. Selain itu, banyak juga lansia yang mengalami masalah pencernaan, penglihatan, pendengaran, dan kesehatan mental seperti depresi atau kesepian. Namun, bukan berarti para lansia harus pasrah terhadap kondisi ini. Dengan perawatan yang tepat, penyakit-penyakit tersebut bisa dikendalikan, bahkan dicegah, agar lansia tetap dapat menjalani hidup dengan nyaman, sehat, dan bahagia. 1. Pemeriksaan kesehatan rutin. Langkah awal yang tak boleh diabaikan. Langkah pertama dalam menghadapi berbagai penyakit lansia adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan ini mencakup tekanan darah, kadar gula darah puasa dan HbA1c, kolesterol, fungsi ginjal, dan hati, pemeriksaan kesehatan mata dan gigi, deteksi osteoporosis, pemeriksaan fungsi kognitif untuk mendeteksi dini demensia dengan pemeriksaan berkala. Penyakit dapat diketahui sejak dini sebelum menimbulkan gejala yang berat. Misalnya, banyak kasus hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala awal, tetapi perlahan merusak organ-organ penting seperti jantung, ginjal, dan mata. Deteksi dini memberi peluang untuk intervensi lebih cepat, menghindari komplikasi serius. 2. Pola makan sehat dan teratur. Pondasi kesehatan lansia. Gizi seimbang sangat penting untuk lansia.
Banyak dari mereka mengalami penurunan nafsu makan, perubahan indera perasa, atau kesulitan mengunyah akibat gigi yang sudah tidak lengkap. Maka, perlu diperhatikan agar lansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang mencukupi. Prinsip pola makan sehat untuk lansia meliputi mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh, menghindari makanan cepat saji, gorengan berlebihan, dan makanan tinggi kolesterol, memperbanyak konsumsi sayur dan buah segar, kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan, mengonsumsi protein sehat dari ikan, tahu, tempe, ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan, meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang, minum cukup air putih minimal 6-8 gelas sehari, kecuali ada pembatasan medis. Jika ada gangguan pencernaan seperti sembelit, lansia disarankan untuk memperbanyak serat dan cairan, serta melakukan aktivitas ringan untuk merangsang kerja usus. 3. Aktivitas fisik dan latihan ringan. Menjaga tubuh tetap bergerak meskipun tenaga tak sekuat dahulu, lansia tetap membutuhkan gerak. Aktivitas fisik mampu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot dan tulang, menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan suasana hati. Olahraga yang aman dan disarankan untuk lansia antara lain jalan kaki santai di pagi atau sore hari, senam lansia yang dilakukan bersama di kelompok komunitas Tai Chi, atau yoga ringan untuk keseimbangan dan fleksibilitas, bersepeda statis di dalam rumah yang penting. Aktivitas dilakukan secara rutin, minimal 3-5 kali dalam seminggu selama 20-30 menit, dan disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. 4. Menjaga kesehatan mental dan emosional. Kebutuhan yang sering terlupakan. Kesehatan tidak hanya soal fisik, tetapi juga emosional. Banyak lansia mengalami kesepian, kecemasan, dan depresi akibat pensiun, kehilangan pasangan, atau perasaan tidak berguna. Oleh karena itu, perhatian keluarga sangat penting. Upaya menjaga kesehatan mental lansia meliputi mendorong mereka tetap aktif dalam kegiatan sosial, melibatkan lansia dalam kegiatan keluarga, seperti memasak, berkebun, atau mengasuh cucu, memberi waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberikan kesempatan untuk menjalani hobi dan minat, mengajak lansia mengikuti kegiatan komunitas, seperti pengajian, kelompok doa, arisan, atau posyandu lansia. Jika muncul gejala seperti perubahan suasana hati drastis, kehilangan minat terhadap hal yang disukai, atau gangguan tidur berkepanjangan, segera konsultasikan ke psikolog atau psikiater. 5. Kepatuhan terhadap pengobatan. Kunci kendali penyakit kronis. Salah satu tantangan dalam merawat lansia adalah kepatuhan terhadap pengobatan. Banyak lansia lupa meminum obat, menolak minum karena bosan, atau tidak mengerti kegunaannya. Padahal, penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan jantung membutuhkan pengobatan rutin. Tips untuk membantu lansia patuh berobat. Gunakan kotak obat harian atau alarm pengingat. Libatkan anggota keluarga untuk mengingatkan. Jelaskan manfaat obat dan pentingnya tidak melewatkan dosis. Cek obat secara berkala ke dokter, agar tidak menimbulkan efek samping atau interaksi negatif. Selain obat medis, ada juga terapi penunjang seperti akupunktur, fisioterapi, atau herbal. Namun, semua harus dikonsultasikan dahulu dengan tenaga medis. 6. Peran keluarga dan lingkungan. Pilar utama kehidupan lansia bukan hanya pasien, tetapi pribadi yang tetap ingin merasa dihargai, dicintai, dan berguna. Keluarga memegang peran vital dalam memberikan dukungan emosional dan fisik. Beberapa bentuk perhatian yang sangat berarti bagi lansia. Menyediakan waktu untuk berbicara dan berinteraksi, tidak memarahi atau mengecilkan kekurangannya, menjadikan lansia bagian dari pengambilan keputusan keluarga, memberikan fasilitas dan akses yang ramah lansia di rumah, memberikan peran kecil agar mereka tetap merasa berguna. Lingkungan juga perlu mendukung. Misalnya dengan menghadirkan posyandu lansia, kegiatan sosial, atau fasilitas publik yang ramah terhadap mereka. Bagi banyak lansia, aspek spiritualitas memegang peran penting dalam menjaga ketenangan batin dan menerima proses penuaan dengan lapang dada. Pendekatan spiritual, apapun agamanya, terbukti membantu menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan memberikan makna baru dalam hidup. Kegiatan spiritual yang bermanfaat antara lain rutin beribadah sesuai keyakinan, mengikuti pengajian, misa, kebaktian, atau meditasi, membaca kitab suci atau buku rohani, menyediakan waktu untuk refleksi, doa, dan bersyukur. Aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitas. Ketenangan jiwa yang diperoleh dari kedekatan spiritual bisa berdampak positif pada kondisi fisik. Tubuh yang rileks, hati yang tenang, dan pikiran yang ikhlas dapat mempercepat proses penyembuhan serta memperkuat imunitas tubuh. 8. Teknologi dalam layanan kesehatan lansia.
Solusi masa kini perkembangan teknologi memberikan harapan baru bagi perawatan lansia. Kini, banyak inovasi yang bisa digunakan untuk membantu memantau dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Aplikasi kesehatan yang mengingatkan waktu minum obat, jadwal kontrol, hingga mengukur tekanan darah dan kadar gula melalui perangkat pintar. Telemedicine, yang memungkinkan lansia berkonsultasi dengan dokter dari rumah, sangat berguna bagi mereka yang sulit bepergian. Wearable devices seperti jam tangan pintar yang bisa memantau detak jantung, aktivitas fisik, dan mengirimkan sinyal darurat bila terjadi jatuh atau serangan jantung. Robot asisten atau smart speaker yang membantu membaca berita, mengingatkan waktu makan obat, atau memberi hiburan. Meski teknologi tidak bisa menggantikan sentuhan manusia, penggunaannya bisa menjadi alat bantu yang efektif, terutama bila didampingi oleh keluarga atau caregiver. 9. Pencegahan sebagai strategi utama. Menunda lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan lebih murah, mudah, dan efektif dibandingkan mengobati penyakit yang sudah parah. Pada lansia, strategi pencegahan sangat penting untuk memperpanjang masa sehat. Beberapa langkah pencegahan meliputi vaksinasi, seperti vaksin flu, pneumonia, COVID-19, dan hepatitis C. Kesehatan rutin, seperti deteksi dini kanker. Edukasi tentang jatuh. Karena jatuh bisa berakibat fatal, pastikan rumah aman dan bebas hambatan. Menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Mengelola stres dengan aktivitas positif, hobi, dan relasi sosial yang sehat. Tidur cukup dan berkualitas, minimal 6-8 jam sehari. Pencegahan juga termasuk perencanaan keuangan dan asuransi kesehatan, agar pada masa tua, lansia tidak terbebani oleh biaya pengobatan yang mahal. 10. Peran sistem kesehatan dan kebijakan publik. Mewujudkan negara ramah lansia. Tidak semua tanggung jawab berada di pundak keluarga. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang mendukung kehidupan sehat lansia. Beberapa bentuk dukungan struktural yang dibutuhkan. Puskesmas dan rumah sakit dengan layanan khusus lansia. Program posyandu lansia yang aktif dan menyeluruh. Bukan sekadar formalitas. Pelatihan bagi caregiver dan kader kesehatan masyarakat. Fasilitas umum yang ramah lansia seperti trotoar, halte, taman, dan tempat ibadah. Subsidi atau bantuan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu. Pendidikan masyarakat lintas usia tentang cara memperlakukan dan merawat lansia. Di banyak negara maju, lansia justru menjadi motor sosial karena mereka diberi ruang untuk tetap aktif secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membentuk komunitas yang menghargai dan memberdayakan lansia. Kesimpulan besar, lansia sehat adalah warisan bangsa. Kesehatan lansia bukan hanya urusan pribadi atau keluarga, melainkan bagian dari kesejahteraan bangsa. Ketika lansia diberi ruang untuk sehat, dihormati, dan diberdayakan, mereka akan menjadi pilar kebijaksanaan yang menyatukan generasi. Mereka bukan beban, tetapi guru kehidupan. Mengatasi penyakit pada lansia membutuhkan pendekatan holistik, mencakup aspek medis, nutrisi, aktivitas fisik, mental, sosial, spiritual, dan teknologi. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan negara harus berjalan beriringan. Marilah kita semua, anak, cucu, tetangga, tenaga medis, pemangku kebijakan, membangun budaya peduli lansia. Karena pada akhirnya, kita semua akan menapaki jalan yang sama. Dan saat tiba waktunya, kita tentu ingin diperlakukan dengan cinta, hormat, dan kasih yang sama. Sebagai penutup, penting kita pahami bahwa penyakit pada lansia memang bagian dari proses alami penuaan, namun bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Dengan pemeriksaan rutin, pola makan sehat, olahraga ringan, pengelolaan stres, serta dukungan keluarga dan lingkungan yang peduli, para lansia dapat menjalani masa tuanya dengan lebih sehat, mandiri, dan bahagia. Teknologi dan layanan kesehatan juga terus berkembang, memberikan banyak kemudahan bagi lansia untuk hidup lebih nyaman. Dan yang paling utama, perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat adalah obat paling mujarab yang tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat Anda, terutama yang memiliki orang tua atau kakek nenek di rumah. Mari kita rawat mereka dengan cinta, karena kesehatan dan kebahagiaan mereka adalah cerminan dari kepedulian kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu peduli pada lansia.